Halo semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan tentang modul akuntansi CV Mandiri Ren. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siska Prandika Bakara, ada Friska Dameti Nambunan, ada Desnati Salonika Ambarita, dan Juwita Sihotang. Materi apa sih yang akan kita presentasikan kali ini? Jadi, materi praktikum kali ini adalah yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21, yang kedua ada pajak penghasilan pasal 22, yang ketiga ada pajak penghasilan pasal 23, yang keempat ada pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2C. Yang kelima ada pajak penghasilan pasal 24. Yang keenam ada pajak penghasilan pasal 25. Yang ketujuh ada pajak penghasilan pasal 26. Yang kedelapan ada pajak penghasilan pasal 29 atau pasal 28A. Yang kesembilan pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir ada pajak penghasilan tahunan. Sebelum kita membahas yang lain, penting untuk kalian tahu identitas perusahaan ini. Jadi, CV Mandiri Ren adalah perusahaan jasa yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2020. CV Mandiri Ren sendiri telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada tanggal 1 Januari 2011. Berikut ini kami lampirkan data-data identitas perusahaan secara lengkap. CV Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan jasa sewa kendaraan berupa mobil beroda 4, bus, dan truk. CV Mandiri merupakan salah satu perusahaan jasa yang sangat berkembang di Bintaro. Selain memperoleh penghasilan berupa jasa sewa kendaraan, CV Mandiri juga memperoleh penghasilan dari penanaman modal yang dilakukannya di perusahaan lainnya di luar negeri dan pendapatan bunga deposito dari Bank CIMB. CV Mandiri merupakan pemegang saham PT Taksi Malay sebesar 20% dan PT Siang di Singapura sebesar 24%. Atas modal yang ditanamkan pada kedua perusahaan ini, CV Mandiri memperoleh dividen setiap tahunnya loh. Untuk struktur organisasi dari CV Mandiri Ren, yang pertama yaitu direktur utama, kemudian sekretaris, manajer akunting, kemudian di bawahnya yaitu staf marketing dan advertising. Kemudian ada manajer operasional dibagi menjadi 4 staf, yang itu yang pertama teknisi, staf administrasi, staf akunting, dan driver. Kemudian ada customer service. Untuk informasi pemegang saham, yaitu yang pertama PT Garuda dengan kepemilikan 23% dengan nominal per lembarnya 10.000 dan ada 47.150 lembar. Kemudian untuk PT Slender dengan kepemilikan saham 28% dengan banyaknya lembar saham yaitu 57.400 dengan nominal per lembarnya yaitu 10.000. Kemudian yang ketiga Nyonya Zungkar dengan kepemilikan 10% dengan sebanyak 20.500 lembar dengan nominal per lembarnya 10.000. Kemudian yang terakhir yaitu Dimas dengan kepemilikan 15% sebanyak 30.750 lembar dengan nominalnya 10.000 per lembar. Kemudian informasi untuk supplier yaitu yang pertama KAP Surya Bersama, yang kedua CV Makmur Sejahtera, yang ketiga Citra Corporation, yang keempat Thai Management Consultant Corp, yang kelima PT Morning Group, yang keenam PT Dealer Honda Capella, dan yang ketujuh PT Car and Motorcycle Accessories. Untuk informasi customer itu yang pertama yaitu PT Samsan Resource yang ada dengan beralamat Jalan Hang Kesturi kilometer ketiga. Yang kedua PT Dealer Honda Jaya dengan alamat Jalan Hang Kesturi kilometer 4 Bintaro. Yang ketiga PT Sanjaya Manufacturing dengan alamat Citra Buana Park 3 Lot 15 Jalan Engku Putri Bintaro. Yang keempat PT Karya Kesuma Jalan Brijen Katamso kilometer 6 Bintaro.
Dan yang kelima, PT Harapan Utama yang berada di alamat Jalan S. Parman nomor 5 Bintaro. Untuk laporan posisi keuangan dari CV Mandiri Ren per 31 Desember 2015, di mana total aset merupakan 517.225.263 dan untuk total kewajiban modal dan kewajibannya yaitu 517.225.263 dan merupakan balance. Selanjutnya kita akan masuk ke bukti transaksi 1 yang merupakan bukti transaksi atas penerimaan kas dari biaya sewa sedan Yamaha. Bukti transaksi yang kedua merupakan memorial slip yang ditujukan kepada Departemen Akunting atas penerimaan dividen. Bukti transaksi 3 merupakan invoice atas pembelian beberapa spare part dari PT Car and Motorcycle Accessories. Transaksi yang keempat merupakan invoice atas pembelian bahan bakar berupa Pertamax dan Premium dari PT Morning Group. Transaksi yang kelima merupakan bukti memorial yang ditujukan kepada manajer akunting untuk pembayaran biaya gaji bulan Januari untuk masing-masing karyawan. Bukti transaksi yang keenam merupakan faktur penjualan kepada PT Dealer Honda Jaya. Dan yang ketujuh juga merupakan bukti transaksi penjualan kepada PT Sanjaya Manufacturing. Berikut adalah jurnal penerimaan kas atas transaksi dengan PT Samsan Resorts. Dan berikut jurnal pengeluaran kas oleh kas departemen. Dan berikutnya adalah jurnal penjualan atas 2 transaksi oleh PT Dealer Honda Jaya dan PT Sanjaya Manufacturing. Dan selanjutnya adalah jurnal pembelian atas 2 transaksi dengan PT Car and Motorcycle Accessories dan PT Morning Group seperti yang terlampir. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.